Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian yang berbahagia, pada kesempatan siang hari ini kita berjumpa lagi dalam kegiatan program pendalaman dan pengayaan materi untuk kelas dengan proyeksi lulus 2 tahun ya. Seharusnya untuk siang hari ini mapelnya adalah kimia, tetapi karena ada kegiatan yang tidak bisa dihindarkan ya, di sini saya menggantikan ya untuk pelajaran kimia sehingga kelas kita tidak kosong untuk pembelajaran pengayaan hari ini. Baik anak-anak sekalian, pada 2 pertemuan sebelumnya kita telah membahas materi tentang genetika. Nah, saya review sedikit tentang topik materi tentang genetika yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya ya. Kita sudah pernah membahas tentang hukum Mendel. Ada hukum 1 Mendel, ada hukum 2 Mendel. Kemudian kita juga membahas tentang penyimpangan semu hukum Mendel. Untuk penyimpangan semu hukum Mendel kita bahas dua topik. Yang pertama adalah interaksi alel ya, dan yang kedua interaksi gen. Untuk interaksi alel kita telah membahas tentang 4 poin. Yang pertama adalah intermediate, kemudian kodominan, lalu ada alel letal, kemudian juga ada alel ganda. Sedangkan untuk penyimpangan semu hukum Mendel yang terkait dengan interaksi gen, kita sudah membahas ada 7 komponen pada pertemuan Senin kemarin. Saya review kembali supaya ingat. Yang pertama ada atavisme yang terjadi pada cengkeh ayam. Nah, kemudian yang kedua ada polimeri atau poligen ya. Kemudian yang ketiga ada kriptomeri. Yang keempat ada gen komplementer. Kemudian ada epistasis dan hipostasis. Nah, untuk epistasis dan hipostasis kemarin ada 3 ya. Ada epistasis dominan, ada epistasis resesif, dan ada epistasis dominan rangkap. Oke, hari ini kita akan latihan soal terkait dengan materi-materi yang sudah kita bahas tadi. Sehingga untuk lebih menguatkan teori ya, kita hari ini latihan soal. Silahkan anak-anak untuk menyiapkan alat tulis gitu. Barangkali nanti ada hal-hal yang belum dipahami dan bisa dicatat untuk didiskusikan di akhir kegiatan pembelajaran gitu. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari soal nomor 1. Ini kaitannya dengan hukum Mendel. Kita baca dulu soalnya. Disilangkan tanaman mangga buah bulat rasa manis. Di situ genotipenya B besar, B besar, M besar, M besar. Dengan buah lonjong rasa asam. Di situ genotipenya B kecil, B kecil, M kecil, M kecil. Dari hasil persilangan itu diperoleh F1 semuanya bulat rasa manis. B besar, B kecil, M besar, M kecil. Jika F1 disilangkan dengan genotipe B besar, B kecil, M kecil, M kecil, maka perbandingan keturunannya antara bulat manis, bulat masam, lonjong manis, lonjong masam adalah. Nah, sekarang kita analisis satu persatu dulu ya, dari buah mangga yang disilangkan. Kalau di sini yang disilangkan adalah buah mangga bulat rasa manis. Genotipenya kan B besar, B besar, M besar, M besar. Berarti kalau begitu, di sini saya tulis dulu untuk bulat, berarti kodenya di sini adalah B besar. Kemudian di situ manis M besar ya, berarti saya tulis di sini manis. Berarti manis
Berarti di sini ada M besar. Kemudian disilangkan dengan lonjong asam. Untuk lonjong asam di situ B kecil, B kecil, M kecil, M kecil. Berarti lonjong dikode oleh gen B kecil. Jadi saya tulis di sini lonjong berarti B kecil, sedangkan masam berarti M kecil. Saya tulis di sini masam berarti M kecil. Gini. Nah, selanjutnya kita akan menyilangkan buah bulat manis, berarti parentalnya saya tulis di sini, berarti B besar, B besar, M besar, M besar. B besar berarti bulat, M besar berarti manis, disilangkan dengan lonjong asam. Di situ B kecil, B kecil, M kecil, M kecil. Nah, ternyata F1 semuanya bulat rasa manis. Berarti kita harus nyari gametnya dulu nih. Berarti gametnya dari B besar, B besar, M besar, M besar. Gametnya adalah B besar, M besar. Kemudian dari B kecil, B kecil, M kecil, M kecil. Gametnya berarti B kecil dan M kecil. Dengan demikian F1-nya adalah gini, B besar, B kecil, M besar, M kecil. Berarti F1-nya adalah bulat manis heterozigot. Ini sudah sesuai dengan yang ada di soal. Kemudian F1 disilangkan dengan B besar, B kecil, M kecil, M kecil. Berarti sekarang F1-nya kan B besar, B kecil, M besar, M kecil. Kemudian disilangkan dengan B besar, B kecil, M kecil, M kecil ya, ini. Nah, M kecil, M kecil. Ini berarti menjadi P2, parental yang kedua. Berarti kalau seperti itu, kita cari gametnya dulu. Kalau yang B besar, B kecil, M besar, M kecil, berarti gametnya adalah ini, B besar, M besar, B besar, M kecil, B kecil, M besar, dan B kecil, M kecil. Sedangkan untuk yang B besar, B kecil, M kecil, M kecil, gametnya adalah B besar, M kecil, dan B kecil, M kecil. Berarti dari sini nanti kita bisa nyari F2-nya. Gimana nih F2-nya nih? Kita cek dulu. Jadi saya pakai segi 4 punet ya, biar lebih mudah untuk mencari F2-nya. Saya tulis dulu di sini B besar, M besar, kemudian B besar, M kecil, lalu B kecil, M besar, dan terakhir B kecil, M kecil. Kayak gini. Berarti yang satunya adalah B besar, M kecil, dan B kecil, M kecil. Kayak gini. Kita akan mencari perbandingan dari bulat manis, bulat asam, lonjong manis, lonjong asam. Cari aja genotipenya dulu ya. Genotipenya kalau ada B besar, M besar, pasti bulat manis. Kemudian kalau ada B besar, M kecil, berarti bulat asam. Lalu kalau ada B kecil, M besar, berarti lonjong manis. Dan kalau ada B kecil, M kecil, berarti lonjong asam. Sekarang kita cek jumlahnya berapa nih. Kita kasih kode dulu biar enak, biar kita nggak nulis gitu. Misalnya yang bulat manis nih, saya kasih kode bulat gini. Kemudian yang bulat masam saya kasih kode plus. Kemudian yang kecil manis saya kasih tanda centang gini.
Yang kecil masam saya kasih tanda silang misalnya. Berarti mana nih yang bulat manis? Nah, asalkan ada B besar, M besar pasti bulat manis dia. Berarti bulat manisnya di sini, bulat manis, bulat manis. Nah, ini juga bulat manis. Kemudian yang ini B besar, M kecil atau bulat masam. Bulat masamnya berarti plus di sini, bulat masam. Ini juga bulat masam. Ini bulat masam. Selanjutnya B kecil M besar, yaitu lonjong manis. Di situ centang ya, di sini. Dan yang terakhir B kecil M kecil. Berarti lonjong masam. Berarti cuma satu, silang. Nah, di sini. Nah, dari sini kita bisa mengetahui perbandingannya nih. Yang bulat manis ada 3. Kemudian yang bulat masam plus ada 3. Kemudian yang lonjong manis ada 1 ya. Centang ada 1. Dan yang lonjong masam juga ada 1 ini. Nah, berarti kalau begitu kita bisa mengetahui perbandingan bulat manis, bulat masam, kecil manis, kecil masam 3:3:1:1. Jadi jawaban yang tepat nih yang mana nih? 3:3:1:1. Oh, yang E. Jadi nomor 1 jawaban yang tepat adalah yang E. Gitu. Ini soal nomor 1. Oke, sambil dipahami dulu pelan-pelan. Nanti saya kasih jeda beberapa detik gitu ya, biar anak-anak bisa screenshot atau bisa sambil memahami pelan-pelan gitu ya. Oke, kalau sudah kita lanjut ke soal nomor 2. Nomor 1 ini masih agak mudah ya tentang hukum Mendel. Bagaimana dengan soal nomor 2? Oke, sekarang kita membahas tentang interaksi gen. Kalau di situ ada bunga namanya Lathyrus odoratus, itu tampaknya yang dibahas adalah interaksi gen yang terkait dengan gen komplementer ya. Kalau kemarin kita bahas gen komplementer perbandingannya 9:7. Di sini ada contoh soalnya, bunga Lathyrus odoratus berbunga ungu. Genotipenya C besar, C kecil, P besar, P kecil. Disilangkan dengan bunga Lathyrus odoratus warna putih, C kecil, P besar, P kecil. Akan menghasilkan keturunan berbunga ungu dan putih dengan perbandingan. Nah, kalau di sini kita lihat ya, bahwa bunga Lathyrus odoratus warna ungu di situ dikode oleh C besar ketemu dengan P besar. Saya tulis genotipenya dulu. C besar dengan P besar ini menghasilkan warna ungu. Nah, sambil nge-review materi yang kita sampaikan hari Senin kemarin, kalau bunga Lathyrus odoratus ini punya 2 gen. Yang satunya misalnya adalah gen penghasil pigmen, kemudian yang kedua adalah gen pengaktif gitu ya. Kalau ada 2 gen tersebut ketemu, misalnya gen penghasil pigmennya itu dikode oleh gen C, gen pengaktifnya adalah gen P, maka ketika gen C besar dengan P besar itu muncul, maka akan menghasilkan warna ungu. Tapi kalau nggak ada salah satu dari keduanya, atau kedua-duanya nggak ada, misalnya C besarnya ada, tapi P besarnya nggak ada tuh. Atau C besarnya nggak ada, P besarnya ada, maka nggak akan memunculkan warna ungu. Jadi syaratnya muncul ungu hanya jika kalau ada gen C besar ketemu gen P besar gitu. Maka kalau kita lihat di sini genotipenya untuk persilangan
tipe gen komplementer ini, maka C besar P besar ungu. Kalau ada C besar, P kecil, kemudian C kecil, P besar, C kecil, P kecil, P kecil, maka ini semua akan menghasilkan warna putih gitu. Jadi seandainya C besar itu gen pengontrol warna, penghasil pigmen, sedangkan P besarnya itu adalah gen pengaktif enzim, maka untuk menghasilkan warna ungu, kedua gen itu harus muncul bersama-sama gitu. Kemarin sudah kita bahas ini. Nah, sekarang kita dihadapkan pada soal yang mana di situ bunga Lathyrus odoratus warna ungu, genotipenya adalah C besar, C kecil, P besar, P kecil. Saya tulis parentalnya dulu di sini. Nah, C besar, C kecil, P besar, P kecil. Disilangkan dengan bunga Lathyrus odoratus warna putih. Genotipenya ini. C kecil, P besar, P kecil. C kecil, P besar, P kecil. Gimana nih cara ngerjakannya? Nah, berarti pertama ya sama, cari gametnya dulu. Gimana tuh gametnya, Pak? Nah, kita lihat dulu. C besar, C kecil, P besar, P kecil, berarti gametnya C besar, P besar, C besar, P kecil, C kecil, P besar, C kecil, P kecil. Bagaimana kalau C kecil, P besar, P kecil? Gametnya berarti C kecil, P besar, dan C kecil, P kecil. Nah, berarti keturunannya, filialnya adalah kita bikin segi 4 kayak tadi, biar gampang. C besar, P besar, kemudian C besar, P kecil, kemudian C kecil, P besar, dan C kecil, P kecil. Gitu. Nah, gini. Kemudian yang sebelah kiri ada C kecil, P besar, dan C kecil, P kecil. Nah, sekarang kita kasih ini apa? Kode dulu ya. Yang C besar, P besar ini saya anggap bulat gini, warna ungu ya. Kemudian C besar, P kecil, misalnya centang gini. Terus C kecil, P besar, minus misalnya. Kalau C kecil, P kecil, misalnya silang. Sekarang kita akan ngisi di tabel itu. Oke, berarti kalau ada C besar, P besar, warnanya akan ungu. Oh, langsung saja saya tulis ini. Fenotipnya ya. Di sini C besar, P besar, di sini C kecil, P besar. Berarti C besar, C kecil, P besar, berarti ungu. Langsung ketemu ungu. Asalkan ada C besar dan P besar pasti menghasilkan warna ungu. Ini juga warna ungu. Kemudian di sini C besar ada P besar, berarti ungu. Nah, selanjutnya di sini ada C besar, C kecil, P kecil, berarti putih. Di sini C kecil, P besar, berarti putih. C kecil, P besar, P kecil, berarti putih. Nah, ini C kecil, P besar, P kecil, putih juga. Nah, ini C kecil, P kecil, putih juga. Oh, kalau gitu berarti ungu dibanding putih. Dari hasil persilangan ini diketahui ungunya adalah 3. Putihnya berarti 5. Nah, dengan demikian langsung kita bisa tentukan jawaban untuk soal nomor 2. 3/5 nih. Apa jawabannya nih? C. Jadi untuk nomor 2 jawabannya yang C. Nah, ketemu 3/5. C. Ya, silahkan dipahami dulu sebentar. Oke, bisa di screenshot, bisa dicatat bagian-bagian yang mungkin belum dipahami ya. Nah, ini soal nomor 2 terkait dengan interaksi gen. Oke, kita lanjut untuk soal nomor 3. Oke, kita masuk ke interaksi gen lagi. Tapi ini yang dibahas apa nih? Kita lihat dulu soalnya.
Warna rambut hitam pada tikus dikendalikan oleh gen R besar dan C besar bersama-sama. Jadi munculnya hitam kalau ada gen R besar dan C besar muncul bareng-bareng gitu. Kemudian kalau ada gen C besar dan R kecil menghasilkan warna krem. Oke, berarti kalau ada R kecil C besar munculnya adalah krem. Selanjutnya jika ada gen C kecil, maka tikus jadi albino. Nah, berarti di sini adalah sifat epistasis resesif, yaitu gen resesif menutupi ekspresi gen dominan yang lain. Nah, sekarang kita akan bikin ininya dulu, apa tuh? Genotipenya dulu ya. Genotipenya kira-kira kayak gini nih. Di situ kan kalau ada R besar dengan C besar kan muncul hitam ya. Nah, saya tulis dulu di sini. R besar dengan C besar. Munculnya hitam. Kemudian, nah ini ya. R besar C besar munculnya hitam. Selanjutnya kalau ada R kecil C besar munculnya adalah krem. Jadi saya tulis saja di sini R kecil. Nah, C besar gini munculnya adalah krem. Nah, terus kalau ada C kecil, kalau ada C kecil, anaknya menjadi albino. Berarti kalau ada R besar ketemu C kecil, atau R kecil ketemu C kecil, kedua-duanya akan menghasilkan warna albino atau putih gitu. Ini harus kita pahami dulu. Jadi dari soal kita terjemahkan semacam ini. Biar nanti ke belakang kita bisa menentukan genotip dan fenotip anaknya, termasuk rasionya gitu. Nah, sekarang disilangkan induknya yaitu R besar, C besar hitam. Nah, kemudian disilangkan dengan albino R kecil, C kecil. Berarti kita silangkan dulu nih tetuanya ya. Berarti parentalnya R besar, C besar. Dengan R kecil, C kecil. Berarti gametnya kan R besar, C besar, R kecil, C kecil. Berarti F1-nya R besar, C besar, C kecil. Hitam nih anaknya. Anaknya yang dilahirkan hitam, R besar, C besar ya. Nah ini, bila F1 dari persilangan tersebut kemudian dikawinkan dengan tikus albino ini. F1-nya kan udah ketahuan nih, hitam. Dengan genotipe R besar, R kecil, C besar, C kecil. Selanjutnya F1, R besar, R kecil, C besar, C kecil, disilangin dengan albino. R kecil, C kecil gitu. Berapakah perbandingan fenotipe pada F2-nya? Berarti ini P2 nih. P2 di situ. Nah, gini. P2 berarti ini P2 ya. Oke. Berarti gametnya. Nah, berarti R besar C besar, R besar C kecil, R kecil C besar dan R kecil C kecil. Kalau ini cuma satu nih, R kecil C kecil. Berarti F2-nya kita lihat di segi 4 gini. Seperti tadi, biar gampang. Nah, berarti di sini ada R besar C besar, R besar C kecil, R kecil C besar, dan R kecil C kecil. Oke. Yang satunya berarti cuma satu R kecil C kecil. Nah, sekarang kita lihat gimana nih fenotipenya, fenotip anak-anaknya. Pertama, R besar, R kecil, C besar, C kecil. Berarti ini hitam. Di sini ada R besar, R kecil, C kecil, C kecil. Oh, ada C kecil putih, albino. Berarti di sini albino. Terus R kecil, C besar, C kecil. Nah, di sini ada R kecil, C besar. Itu berarti krem. Terakhir R kecil, C kecil, berarti putih atau albino. Berarti kalau begitu
di pilihan hitam krem albino. Berarti hitam banding krem banding albino. Berapa nih? Hitamnya ada 1, kremnya ada 1, kemudian albinonya ada 2. Ini. Berarti perbandingannya hitam krem albino 1, 1, 2. Ada jawabannya di situ yang B. Nah, ini ya. Hitam krem albino 1, 1, 2. Berarti pilihan yang tepat untuk soal nomor 3 adalah B. Oke. Silahkan dipahami dulu pelan-pelan, di screenshot, dicatat bagian-bagian yang kira-kira penting dan barangkali belum dipahami gitu ya, nanti didiskusikan di belakang. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, interaksi gen lagi ya. Banyak ini interaksi gennya soalnya. Kita lihat dulu ini jenis yang mana. Tadi interaksi gennya yang sudah muncul, gen komplementer muncul. Terus epistasis resesif muncul ya. Sekarang kita lihat interaksi gen yang nomor 4 ini terkait dengan apa gitu. Kita baca dulu soalnya. Pada penyilangan bunga Linaria marokana nih. Kalau saya bilang bunga Linaria marokana ini pasti ngarahnya kita akan ke cryptomeri nih kayaknya. Kalau cryptomeri kemarin kan kita sudah tahu untuk rasio fenotip pada F2-nya kan 9:3:4 ya. Nah, sekarang diaplikasikan di sini. Pada penyilangan bunga Linaria marokana warna merah. Nah, warna merahnya genotipnya adalah A besar, B kecil. Disilangin dengan warna putih, A kecil, B besar. Menghasilkan F1, warna ungu. Loh, kok bisa warna ungu? Nah, nanti kita analisis tuh. Jadi bunga warna merah disilangin dengan bunga warna putih. Di anaknya, warna merahnya nggak muncul, warna putihnya juga nggak muncul, dan juga bukan perpaduan antara merah dan putih, yaitu pink. Bukan, tapi malah menghasilkan warna lain, yaitu ungu gitu. Nah, gimana tuh analisis genotipenya? Nah, kemarin sudah kita bahas sebenarnya, tapi saya review kembali biar ingat. Jadi kalau pada kejadian cryptomeri ini, ketika tanaman itu punya gen untuk menghasilkan pigmen warna bunga, yaitu pigmen antosian, itu dilambangkan dengan A besar. Jadi A besar itu kalau ada tanaman bunga Linaria marokana kok punya gen A besar, dia berpotensi menghasilkan 2 warna. Yang pertama warna merah, yang kedua warna ungu. Muncul warna merah, syaratnya plasma selnya harus basah. Basah itu dikode oleh gen dominan B besar. Jadi kalau ada A besar dengan B besar muncul bareng, maka akan menghasilkan warna ungu gitu. Makanya kita pahami dulu bahwa A besar, sebentar. Oke. A besar dengan B besar, kalau muncul bareng akan menghasilkan warna ungu. Itu kalau kita baca begini, A besar itu tanaman tersebut memiliki pigmen antosian gitu. Sedangkan B besar itu tanaman tersebut memiliki lingkungan sitoplasma yang basah. Jadi A besar itu gen pengkode antosian, sedangkan B besarnya adalah pengkode sifat sel yang basah di sitoplasmanya. Jadi antosian akan berwarna ungu kalau lingkungan sitoplasmanya basah gitu. Nah, tapi kalau tanaman tersebut punya gen antosian A besar, tapi dalam kondisi lingkungan yang asam, B kecil gitu, maka akan menghasilkan warna merah. Jadi antosian dalam kondisi basah, B besar ungu, antosian dalam kondisi asam, merah gitu. Makanya ini induknya merah. Kenapa? Karena
Di sini induknya kan punya gen antosian nih, A besar. Tapi dalam lingkungan yang asam. Maka akan menghasilkan warna merah. Loh, Pak, F1-nya kok warna ungu? Ya, karena ada gen antosian dalam kondisi lingkungan yang basah. A besar ketemu B besar. Nah, sekarang gimana kalau tanaman itu nggak punya gen antosian? Berarti A kecil, A kecil. A kecil, A kecil. Dalam kondisi basah maupun dalam kondisi asam, namanya aja nggak punya pigmen. Berarti dalam kondisi apapun ya warnanya nggak bakalan muncul. Pasti albino, yaitu putih gitu. Karena dia nggak punya pigmen gitu. Jadi genotipenya kira-kira macam itu. A besar ketemu B besar, ungu, A besar, B kecil, merah, A kecil, B besar, atau A kecil, oh sorry, A kecil, A kecil, A kecil, A kecil. A kecil, B kecil nih. Nah, ini ya. Nah, ini A kecil, B kecil. Ini. Wah, sebentar. A kecil, B kecil. Akan menghasilkan warna putih. Nah, selanjutnya F1 disilangkan dengan bunga warna putih. A kecil, B besar, B besar. Oke, berarti F1-nya kan ketemu A besar, A kecil, nah B besar, B kecil. Disilangi dengan putih. A kecil dengan B besar, B besar. Gitu. Terus, maka rasio fenotipe pada F2-nya gimana? Gini. Ini berarti cari gametnya dulu ya. A besar, B besar, A besar, B kecil, A kecil, B besar, dan A kecil, B kecil. Kalau yang ini jelas satu, A kecil, B besar. Oke, sekarang kita cari dulu genotipe anaknya. Kita bikin segi 4 kayak tadi. Gini. Oke, saya isi di sini A besar, B besar, A besar, B kecil, A kecil, B besar, dan A kecil, B kecil. Satunya adalah A kecil, B besar. Nah, gini. Sekarang kita lihat fenotipnya. Ada A besar, B besar. Ini pasti ungu nih. Nah, ini ada A besar, di sini ada B besar. Juga pasti ungu. Selanjutnya ini A kecil, B besar berarti putih. Terus A kecil, B besar, B kecil, putih juga. Wow, berarti kalau gitu kita bisa menemukan nih. Nah, anaknya adalah ungu dibanding apa nih? Putih ya. Ungu banding putih berarti berapa tuh? 1:1 atau 2:2 ya di situ. Oke, 2:2. Ini rasio fenotip pada F2. Ungu banding putih 2:2. Langsung ketemu jawabannya untuk soal nomor 4. Apa jawabannya tuh? Ya, yang A ya. Gini. Oke. Silahkan dipahami dulu. Bisa di screenshot. Ini kejadiannya namanya adalah kriptomeri. Jadi kita sudah membahas interaksi gen ini 3. Kriptomeri, terus gen komplementer, dan epistasis resesif. Tadi hukum Mendel sudah kita bahas 1. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Sekarang kita bahas interaksi alel. Ini berarti topiknya sedikit berbeda dari yang sebelumnya kita bahas ya.
Tadi kita bahas interaksi gen, sekarang kita bahas interaksi alel. Interaksi alel tadi saya sebut di depan ada 4 ya. Ini salah satunya adalah kejadian alel ganda nih pada warna rambut pada kelinci gitu. Nah, sekarang kita baca dulu soalnya. Bila W besar adalah gen untuk warna rambut normal. Kemudian persilangan kelinci normal heterozigot W besar, W kecil, berarti itu kelinci normal yang membawa sifat albino ya. Dengan kelinci abu-abu heterozigot, nah WCH itu cincila ya, CH itu cincila yang membawa gen albino, W kecil akan melahirkan kelinci. Nah, sebelum kita menjawab soal ini, kita perlu tahu dulu genotipe dan fenotipe dari interaksi alel pada gen ganda ini ya, atau alela ganda ya, bukan gen ganda, alela ganda pada warna rambut kelinci. Jadi kodenya kalau ada W besar, itu mengkode warna rambut normal. Kemudian ada WCH. Ini kelinci cincila. Gitu. Terus ada lagi WH. H itu Himalaya. Kemudian yang terakhir W kecil, yaitu albino. Nah, urutan dominansinya itu gini. Makin ke atas ini, makin dominan. Artinya kalau ada W besar ketemu WCH, munculnya W besar normal. Kalau ada W besar ketemu WH, munculnya tetap W besar normal gitu. Jadi kalau ada W dan W besar dengan W kecil, munculnya tetap W besar. Jadi urutan dominansinya itu kayak gini nih. W besar lebih dominan terhadap WCH, lebih dominan juga terhadap WH, lebih dominan juga terhadap W kecil. Jadi W besar dominan terhadap 3 alel yang lain, yaitu WCH, WH, dan W kecil. Tapi WCH lebih dominan terhadap WH dan W kecil. WH lebih dominan terhadap W kecil. Gitu. Ini aturan untuk alel ganda pada penentuan warna rambut kelinci. Di situ disilangkan ya kelinci normal heterozigot W besar W kecil. Berarti di sini W besar W kecil gini kan. Terus disilangkan dengan kelinci abu-abu heterozigot. Di situ kodenya adalah WCH W kecil. Kita lihat aja dulu genotipenya WCH W kecil gitu kan. Ini berarti parental. Berarti gametnya di sini W besar, W kecil. Di sini WCH, W kecil. Gitu. Gimana Pak nih keturunannya? Ya, bikin segi 4 aja kayak tadi. Ini biar gampang. Oke. Berarti di sini ada W besar, di sini ada W kecil, di sini ada WCH, di sini W kecil. Oke, berarti kalau begitu di sini munculnya adalah WCH. Munculnya normal nih. Kalau di sini, sebentar biar warnanya beda. Nah, pakai warna hitam. Di sini WCH, W kecil. W kecil ya. Terus di sini W besar, W kecil. Di sini W kecil, W kecil. Oke. Berarti kalau gitu, yang di sini normal. Kemudian di sini normal. Berarti normalnya 2 ya. Normal di sini 2. Kemudian ini, nah ini WCH W kecil berarti cincila. Berarti dia cincila. Cincila berarti 1.
Nah, ini B kecil, berarti albino atau putih, gitu. Putih atau albino. 1, oke. Berarti dari sini kita bisa melihat normal cincila, berarti normal cincila putih 211. Oh, tapi tidak ditanyakan rasionya ya, hanya ditanyakan anaknya aja. Di situ eh, kodenya kalau kelinci abu-abu heterozigot, ya di sini dikatakan abu-abu heterozigot itu kan cincila yang membawa albino. Berarti yang cincila itu di situ diminta abu-abu ya. Berarti normal cincila atau abu-abu dan putih. Berarti anaknya ya normal abu-abu sama putih. A berarti ya. Nggak ada Himalayanya. Ya, yang A. Oke. Oke, silakan dipahamin dulu. Ini alel ganda ya, alel ganda. Ada penentuan warna rambut kelinci. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Oh, dari nomor 5 ke nomor 6 ya. Ini nomor 5. Sekarang ke nomor 6. Interaksi gen lagi. Kita baca dulu soalnya. Pada peristiwa persilangan yang bersifat epistasis. Nah, ini disebutkan nih jenisnya epistasis. Diketahui bahwa kulit biji hitam H besar epistasis, menutupi ya. Jadi kalau epistasis menutupi, hipostasis ditutupi. Warna kulit biji hitam H besar epistasis terhadap warna kulit biji kuning K besar. Berarti kalau ada H besar dan K besar munculnya H besar hitam. Dari persilangan antara gandum berkulit biji hitam H besar H kecil K besar K kecil. Nah, dengan gandum berkulit biji putih akan diperoleh keturunan. Oke, berarti kita cari dulu aja genotipenya. Putih di sini nggak diketahui genotipenya. Berarti putih itu kalau nggak ada H besar dan K besar gitu aja nganggapnya. Berarti kalau ada H besar ketemu dengan K besar munculnya adalah hitam. Kalau ada H besar dengan K kecil munculnya adalah tetap hitam. Tapi kalau ada H kecil dengan K besar munculnya adalah kuning. Tapi kalau ada K kecil, K kecil baru muncul putih gitu. Di situ dinyatakan bahwa H besar epistasis terhadap K besar. Makanya kalau ada H besar dengan K besar munculnya hitam bukan kuning. Kuning muncul kalau ada K besar tapi pasangannya adalah H kecil. Putih kalau nggak ada H besar dengan K besar gitu. Oke, sekarang yang disilangkan tadi adalah gandum berkulit biji hitam. Ini genotipenya H besar H kecil, K besar K kecil dengan putih. Jadi gandum hitam dengan putih. Berarti parentalnya H besar H kecil, K besar K kecil. Disilangkan dengan putih. Ya, berarti H kecil, K kecil, K kecil. Gimana nih gametnya? Caranya sama seperti sebelum-sebelumnya. Di sini berarti H besar, K besar, H besar, K kecil, H kecil, K besar, dan H kecil, K kecil. Yang di sini cuma satu nih, H kecil, K kecil. Nah, berarti kalau begitu kita bikin skema 4 kayak tadi. Ini ada H besar, K besar, H besar, K kecil, H kecil, K besar, dan H kecil, K kecil. Yang satunya berarti H kecil, K kecil. Oke, sekarang kita cek dulu.
Yang pertama nih, H besar, K besar berarti hitam. H besar, nah hitam. Asalkan ada H besar pasti hitam. Nah ini H kecil, K besar, K kecil berarti kuning. Terakhir H kecil, K kecil, K kecil putih. Berarti kalau begitu rasio fenotipenya pada keturunan antara hitam, kuning, putih. Hitamnya 2, kuningnya 1, putihnya 1. Ini yang kita cari. Hitam, kuning, putih. Berarti 2, 1, 1. Kalau kita lihat di pilihan jawaban mana nih? Hitam, kuning, putih, 2, 1, 1. Oh ini yang E. Hitam, kuning, putih, 2, 1, 1. Yang E. Oke. Ini adalah epistasis dominan. Kenapa Pak disebut epistasis dominan? Karena ada gen dominan, yang satu menutupi gen dominan yang lain gitu. Jadi gen dominannya yang mana yang menutupi H besar? Nah, gen dominan yang ditutupi apa Pak? K besar. Nah, berarti di sini dikatakan gen dominan menutupi gen dominan yang lain. Makanya dikatakan epistasis dominan. Oke, silahkan dipaham-pahami dulu ya, pelan-pelan. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal nomor 7. Wah, ini kita masuk ke topik pautan ya. Sebenarnya untuk topik pautan belum kita bahas materinya di pertemuan sebelumnya, tapi saya kenalkan kali ini supaya nanti pas waktu membahas bab ini kita lebih mudah untuk memahamin gitu ya. Ini saya kenalkan dulu apa sih yang dimaksud dengan pautan gitu. Nah, kalau yang kita bahas tadi mulai dari hukum Mendel sampai penyimpangan semu hukum Mendel, interaksi alel, interaksi gen itu semuanya adalah kejadian di mana gen-gen itu bebas. Gen-gen bebas itu artinya gen yang satu dengan gen yang lain itu terletak pada kromosom yang berbeda. Makanya alelnya bisa memisah secara bebas, gen-gennya bisa memisah secara bebas. Tapi dalam kejadian pautan ini, gen yang satu dengan gen yang lain itu berada dalam satu kromosom yang sama. Kalau dalam satu kromosom yang sama, berarti normalnya tidak bisa dipisahkan secara bebas gitu. Tapi ada yang membuat gen itu bisa lepas dari pautannya. Nanti ada peristiwa namanya pindah silang. Insya Allah nanti pada pembahasan selanjutnya kita akan lebih dalam membahas tentang pautan dan pindah silang. Jadi ada linkage dan crossing over. Nah, kali ini saya kenalkan dulu apa yang dimaksud dengan pautan itu. Nah, suatu individu bergenotipe A besar A kecil, B besar B kecil, C besar C kecil. Nah, jika dalam meosisnya ada pautan antara gen A besar dengan B besar. Nah, kalau disebutkan ada pautan antara gen A besar dengan B besar, berarti gen A besar dengan B besar itu ada dalam satu kromosom yang sama. Karena ada dalam satu kromosom yang sama, dalam pembentukan gametnya nanti akan diwariskan bersama-sama gitu. Jadi A besar dengan B besar tidak dipisah, A kecil dengan B kecil tidak dipisah gitu. Maka kemungkinan macam gamet yang terbentuk adalah, nah sekarang saya mau membandingkan nih yang sudah kita bahas tadi, yang tidak terpaut dengan yang terpaut gitu ya. Ada genotipe ini, A besar, A kecil, B besar, B kecil, C besar, C kecil. Ini saya membahas yang tidak terpaut dulu ya. Tidak terpaut. Kalau tidak berpaut berarti A besar, B besar, C besar itu berada pada kromosom yang berbeda gitu. Jadi nanti pas waktu membentuk gamet dipisahkan secara bebas. Sama seperti hukum Mendel gitu ya. Jadi kalau di sini ada A besar, A kecil berarti gametnya akan memisah secara bebas dia. A besar terpisah dari A kecil. Ini tidak terpaut ya.
Nanti mau saya bandingkan dengan kejadian berpaut. Nah, kemudian di sini ada B besar, B kecil. Berarti gametnya kan ada dua nih. Nah, B besar dengan B kecil kan gitu. Sama di sini. B besar, B kecil. Terus di sini C besar, C kecil. Nah, di sini ada dua lagi. C besar, C kecil. C besar, C kecil. C besar, C kecil. C besar, C kecil. Nah, kalau seperti itu berarti gametnya kita peroleh 8. A besar, B besar, C besar. A besar, B besar, C kecil. A besar, B kecil, C besar. A besar, B kecil, C kecil. A kecil, B besar, C besar. A kecil, B besar, C kecil. A kecil, B kecil, C besar. Dan A kecil, B kecil, C kecil. Jadi kalau kondisinya tidak terpaut, di sini kita bisa memperoleh berapa nih? 8. 8 macam gamet. Gitu. Ada 8 macam gamet kalau tidak terpaut. Nah, sekarang kejadiannya ini beda. A sama B terpaut gitu. Kalau saya gambarin kira-kira gini. Kalau saya gambarin kira-kira gini. Oh, di sini aja. Jadi ini kejadian berpautan ya. A besar, A kecil, B besar, B kecil, C besar, C kecil. Nah, A besar dengan B besar, A kecil dengan B kecil berpautan. Berarti kalau saya gambarin kromosomnya kira-kira gini. Di sini ada A besar, di sini ada B besar. Di sini ada A kecil, di sini B kecil. Sedangkan C besar, C kecilnya terpisah sendiri dia. Nah, jadi kalau seperti itu, A besar dengan B besar ada dalam satu kromosom. A kecil dengan B kecil ada dalam satu kromosom. Ini kondisinya berpautan. Gitu. Berarti A besar dengan B besar akan diturunkan bareng-bareng. Di sini gametnya langsung ketemu A besar, B besar. Belum gamet sih. A besar dengan B besar jadi satu, diturunkan bareng-bareng. Nah, A kecil dengan B kecil juga begitu, nurun bareng. C-nya juga begitu, C besar. Nah, di sini ada C kecil. Nah, sekarang nyari gametnya gimana, Pak? Nah, ini A besar, B besar, A kecil, B kecil. Di sini ada dua pasangannya. C besar, C kecil, C besar, C kecil gitu. Ini saya pisah. Sehingga dari sini kita akan memperoleh jenis gametnya. A besar, B besar, C besar. A besar, B besar, C kecil. A kecil, B kecil, C besar. Dan A kecil, B kecil, C kecil. Loh, ternyata di sini hanya dijumpai 4 macam gamet. Berbeda dengan kejadian yang tidak berpautan. Berarti kalau dalam kejadian berpautan, jumlah gametnya akan menjadi semakin sedikit gitu. Nah, dari sini kita bisa memilih tuh. Yang mana nih jawabannya? Ada 4 macam gamet ya. A besar, B besar, C besar. Ini kita cek dulu. Oh, ini ada mungkin A, mungkin D, mungkin E ya. Ada A besar, B besar, C kecil. A besar, B besar, C kecil. Oh, tampaknya yang D. A kecil, B kecil, C besar. A kecil, B kecil, C kecil. Oh ya, yang D nih. Ketemu nih untuk soal nomor 7. Jawabannya yang tepat adalah yang D. Gitu ngerjakannya. Insya Allah nanti untuk pertemuan-pertemuan berikutnya untuk kejadian pautan dan pindah silang bisa kita perdalam lagi ya. Ini saya kasih pengantar dulu. Materinya kemarin belum kita sampaikan. Oke. Dipahami dulu pelan-pelan sebelum kita lanjut ke soal berikutnya.
Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 8. Kita kembali ke interaksi alel. Tadi interaksi alel yang sudah kita bahas adalah alel ganda ya, alel ganda pada warna rambut kelinci. Sekarang kita bahas tentang interaksi alel kaitannya dengan golongan darah. Oke, golongan darah, penentuan golongan darah pada manusia ada macam-macam caranya. Yang paling terkenal di antara kita adalah golongan darah tipe AB0 ya, ABO ya. Terus satu lagi ada resus, tapi kali ini kita bahas yang golongan darah ABO. Nah, untuk golongan darah ABO ini kita perlu tahu dulu genotip dan fenotipenya. Kalau ada orang dengan golongan darah A, gitu ya, itu ada yang bersifat homozigot, ada yang bersifat heterozigot. Nah, yang homozigot itu dilambangkan dengan IA. Kalau heterozigot adalah IA-IO. Begitu juga golongan darah B, itu ada dua. Ada yang bersifat homozigot, ada yang bersifat heterozigot. Nah, misalnya di sini adalah IB-IB, kemudian heterozigot adalah IB-IO. Selanjutnya ada golongan darah AB. Golongan darah AB itu kodominan ya ini ya, IA, IB. Dan yang terakhir adalah golongan darah O. Berarti IO, IO. Oke, sekarang perhatikan peta silsilah mengenai golongan darah ini. Nah, sebelum kita menjawab soal ini ya, kita cek dulu. Di sini ada golongan darah A kan. Golongan darah A itu kan yang homozigot IA, IA. Sedangkan yang heterozigot kan IA, IO. Berarti golongan darah A lebih dominan terhadap golongan darah O. Karena IA, IO munculnya yang A. Nah, sedangkan yang golongan darah B juga gitu. Di sini IB yang homozigot. Nah, IB, IO. Berarti ketika B ketemu dengan O, munculnya adalah B. Berarti B lebih dominan terhadap O. Tapi di sini IA, IB. Nah, itu A tidak menutupi B tidak menutupi A dan B tidak melebur. Tetapi A-nya muncul sendiri, B-nya muncul sendiri. Ini kejadian kayak gini loh yang disebut dengan istilah kodominan. Jadi dua gen dominan yang tidak saling memengaruhi. Kalau muncul, dua-duanya muncul bareng gitu. Jadi nggak saling menutupi, ya nggak juga sifat antara, tetapi dua-duanya muncul bareng. Ini namanya adalah kodominan gitu. Nah sekarang yang O berarti bersifat resesif. Kita lihat di soal. Di soal kan disebutin tuh ada golongan darah. Nah, saya tulis lagi di sini biar gede. Jadi ada golongan darah O nih. Di sini ada golongan darah AB. Kemudian dia punya 3 anak tuh. Golongan darah pertama adalah A, di sini A, di sini B. Nah, yang golongan darah B ini menikah dengan X. X-nya nggak tahu nih golongan darahnya apa. Ternyata dia punya 3 anak. Golongan darah anaknya adalah O, AB, dan A. Ya, yang ditanya berdasarkan peta itu fenotip dan genotip X. Nah, kita lihat dulu satu-satu aja biar lebih lengkap gitu ya analisisnya. Berarti kalau O berarti apa? IO ya. Terus AB berarti IA, IB gitu. Jadi anaknya ada 2 golongan darah ini. Kalau enggak A ya B. Di sini A berarti A-nya adalah IA, IO. Gitu kan. Terus ini A-nya juga gitu. IA, IO. Lah B-nya di sini pasti IB, IO. B-nya dari ini ya. Dari sini. O-nya dari sini. Bisa dari yang satunya. Nah ternyata golongan darah B ini bisa menghasilkan, nah golongan darah B ini ya,
bisa menghasilkan golongan darah O. Berarti X ini harus membawa O. Karena IO ketemu IO. Nah, pasti di sini adalah IO gitu kan. Terus anaknya juga ada yang golongan darah A. Padahal B-nya sudah ada nih. Berarti di sini kan harus ada IA kan. Nah, IA-nya dari mana? Ya pasti dari satunya. IA gini. Nah, B-nya dari mana? Ya ini, dari sini. IB. Nah, kalau di sini berarti A-nya adalah IA, dari sini ya IA-nya. Terus IO, dari sini. Gitu. Berarti X-nya ini golongan darahnya adalah A. X-nya adalah golongan darah A, IA, IO. Gitu. Berarti ada enggak? Oh iya ini jawabannya yang B ya. Jadi golongan darah A dan bersifat heterozigot. Oke, jawabannya yang B. Gitu. Pak, bisa enggak Pak? Ada ayah golongan darahnya A, ibu golongan darahnya B, kemudian anak golongan darahnya O misalnya. Bisa sekali. Asalkan kita bisa menganalisis, bisa sekali itu terjadi. Ya ayah, A-nya ya heterozigot IAIO, ibunya B-nya ya heterozigot IB, IO. Nanti IO, IO ketemu di anak. Jadi nggak usah heran kalau anak lu golongan darah anaknya O, sementara ayahnya A, ibunya B, sangat bisa terjadi gitu. Ayah rambut keriting, keriting sama sekali keriting. Ibu rambut keriting, sama sekali keriting. Anak moro rambutnya lurus. Bisa nggak Pak? Bisa, sangat bisa sekali. Jadi kita nggak perlu bingung dengan kejadian-kejadian seperti itu. Itu bisa dijelaskan secara genetik gitu. Oke, silakan dipahami pelan-pelan. Kita lanjut ke soal nomor 9. Soalnya ada berapa Pak ini nanti? Ada 10. Ya, ini tinggal 2 soal terakhir. Di soal-soal terakhir ini saya pilihkan soal-soal yang mudah-mudah ya. Oke, nomor 9 interaksi alel. Kita baca dulu ini jenis yang mana nih. Disilangkan tanaman berbatang tinggi, daun hijau. T besar, H besar, H kecil. Dengan tanaman berbatang pendek, daun hijau. T kecil, H besar, H kecil. Adanya genotipe H kecil, menyebabkan tidak terbentuknya klorofil pada tanaman. Nah, berarti kalau nggak terbentuk klorofil, tanamannya menjadi albino. Nah, karena tanaman albino ini biasanya letal, mati dia. Karena nggak bisa fotosintesis, nggak bisa bikin makanan sendiri. Ini berarti yang kita bahas sekarang adalah interaksi alel jenis alel letal. Ada letal dominan, ada letal resesif. Kemarin letal dominan kita bahas pada ayam redep kan. Ayam yang sayap sama kakinya pendek gitu. Nah, kalau sekarang letal resesif itu menghasilkan tanaman yang albino dan mati karena tidak bisa berfotosintesis gitu. Berarti sekarang kita silangkan tuh tanaman tinggi hijau. Berarti kalau gitu T besar. Nah, T besar itu untuk menghasilkan batang tinggi. Berarti T kecil menghasilkan batang pendek. Nah, dengan demikian kalau H besar otomatis akan menghasilkan klorofil hijau. Nah, sedangkan kalau H kecil berarti tidak hijau, berarti putih, dia albino. Nanti menghasilkan tanaman yang letal. Nah, disilangkan tanaman berbatang tinggi, daun hijau. Berarti T besar, H besar, H kecil. Ini parentalnya nih. Disilangin dengan pendek hijau. Ya, T kecil, H besar, H kecil. Cari dulu nih gametnya nih. T besar, H besar, T besar, H kecil. Ini T kecil, H besar, dan T kecil, H kecil. Anaknya gimana? Bikin segi 4 lagi kayak tadi. Oh, sebentar.
Oke. Saya tulis di sini T besar, H besar, T besar, H kecil, itu T kecil, H besar, T kecil, H kecil. Nah, di situ disebutkan H kecil, H kecil. Nah, H kecil, H kecil, dia tidak bisa membuat klorofil. Berarti tanaman tersebut akan mati gitu. Berarti cari aja yang H kecil, H kecil. Yang H kecil, H kecil pasti dia mati. Oh, yang ini dia letal dia di sini. Yang lain ada H besarnya enggak? Ada H besarnya, berarti hidup. Ada H besarnya hidup. Oh, ini ada H besar, berarti hidup. Berarti yang hidup dibandingkan dengan yang letal, itu berarti 3 dibanding 1. Dari sini diketahui maka rasio genotipe tanaman yang dapat hidup dengan yang letal 3 banding 1. Berarti jawabannya yang B. Ini 3 banding 1. Oke. Silahkan dipahamin dulu. Habis ini kita bahas soal nomor 10, soal terakhir ya. Baik, kalau sudah paham kita lanjut ke soal terakhir, soal nomor 10. Ini hereditas pada manusia. Nah, hereditas pada manusia juga belum kita jelaskan secara mendetil ya. Jadi setelah materi hukum Mendel, penyimpangan semu hukum Mendel, kita membahas pautan dan pindah silang. Tadi pautannya sudah kita kenalkan, pindah silangnya belum. Terus setelah itu ada bab lagi namanya hereditas manusia ya. Hereditas pada manusia ini menjelaskan tentang kelainan-kelainan menurun pada manusia. Misalnya kelainan menurun autosomal atau kelainan menurun yang terpaut pada kromosom tubuh. Misalnya ada kejadian misalnya albino, sickle cell anemia, thalassemia, brachydactyl, polydactyl, anonychia, atau anodonsia, dan sebagainya. Itu insya Allah nanti kita bahas lebih detail lagi ya, kita kenalkan hari ini. Terus ada juga kelainan-kelainan menurun pada manusia yang terpaut kromosom kelamin, gonosom, misalnya buta warna sama hemofili. Nah, yang hemofili tampaknya di sini dimunculkan satu nomor di sini ya, nanti kita kasih pengantar biar lebih paham. Seorang ibu hamil memiliki golongan darah A heterozigot. Nah, kalau A heterozigot ini ibu ya, ibu, saya tulis ibu, berarti dia golongan darahnya A heterozigot, berarti IA, IO. Nah, pembawa sifat hemofili. Nah, kejadian hemofili. Hemofili itu adalah kelainan menurun pada manusia yang mana akibatnya adalah kalau seorang menderita hemofili itu dia kalau luka gitu ya, darahnya sukar membeku. Bisa membeku tapi waktunya lama. Salah satu literatur yang pernah saya baca itu ketika ada luka, kemudian kok darahnya mengucur, itu bisa membeku dalam waktu 50 menit sampai 2 jam. Kalau lukanya parah gitu kan orang akan segera kehilangan banyak darah. Akhirnya orang bisa meninggal. Makanya orang yang menderita hemofili ini harus betul-betul dijaga jangan sampai dia terluka yang mengeluarkan banyak darah gitu ya. Karena sangat berbahaya. Nah, sifat hemofili ini terpaut kromosom X resesif gitu. Jadi terpaut kromosom X dan bersifat resesif. Biasanya kalau di sini dilambangkan H besar gitu ya. H besar dominan berarti orang normal. Kalau orang mempunyai H kecil berarti dia membawa sifat hemofili. Nah, di bab 3 tentang materi genetik atau penentuan jenis kelamin kita sudah membahas nih. Itu kalau laki-laki biasanya kromosom kelaminnya kita tuliskan XY gitu kan ya. Kalau perempuan XX kan gitu. Itu penentuan jenis kelamin pada manusia.
Termasuk Drosophila melanogaster itu XX dan XY. Nanti ada juga penentuan jenis kelamin dengan cara yang lain, ZZ dan ZW. Ada haploid, diploid. Nah, ada XX dan X0. Jadi macam-macam cara penentuan jenis kelamin. Tapi yang kita bahas hari ini pada manusia itu kalau laki-laki XY, kalau perempuan XX gitu. Nah, sekarang kalau saya tulis laki-laki berarti XY. Saya mau nulis laki-laki normal nih. Laki-laki normal. Laki-laki yang tidak hemofili berarti nah di X-nya harus ada gen dominan untuk hemofili berarti H besar karena munculnya hemofili kalau resesif. Berarti kalau laki-laki hemofili gimana, Pak? Nah, berarti kalau laki-laki hemofili berarti gini, X H kecil Y. Loh Pak, di Y kok nggak ada hanya? Ya nggak ada karena hemofili ini terpaut pada kromosom X, di kromosom Y tidak ada gitu. Nah sekarang gimana nih yang perempuan? Perempuan kan XX tuh. Perempuan kan XX. Perempuan kan XX. Nah di sini saya tulis 3 nih. Ini perempuan semua nih. Kalau perempuan itu normal, nah kalau perempuan itu normal, berarti di sini harus XH besar gitu. Kalau perempuan itu hemofili berarti XH kecil. Nah, perempuan hemofili ini letal sifatnya, meninggal. Nah, bagaimana kalau di sini XH besar dan XH kecil? Ada H besarnya berarti dia wanita normal. Loh, tapi kan ada H kecilnya, maka dia dikatakan karier. Orang normal tapi membawa sifat hemofili. Nah, yang kayak gini ini secara fenotip tidak tampak. Makanya nanti kalau misalnya ada kejadian misalnya kalian lihat gitu atau kalian tahu di lingkungan atau di mana begitu, loh itu ayahnya normal, ibunya normal, loh anaknya kok hemofili, gimana Pak kejadiannya? Sangat bisa terjadi karena ibunya normal misalnya, tapi dia membawa sifat hemofili. Di ibunya tidak muncul gara-gara ketutupan gen normalnya, tapi dia membawa gen hemofilinya. Dan gen hemofili itu bisa nurun ke anaknya gitu. Jadi kejadian-kejadian macam ini sangat mungkin kita jumpai di lingkungan kita sehari-hari. Nah, di situ dikatakan seorang ibu hamil memiliki golongan darah A heterozigot nih sudah saya tulis IA IO. Kemudian membawa sifat hemofili berarti normal tapi karier hemofili berarti X H besar X H kecil nih. Ibunya kayak gini genotipenya. Terus ayahnya gimana? Jika suami bergolongan darah B heterozigot berarti ayah nih laki-laki. Nah, berarti IB I0 IO ya. IB IO dan normal. Nah, normal berarti laki-laki kan X itu. X H besar Y gitu. Nah, yang ditanya adalah anak laki-laki. Wah, ini anak laki-laki golongan darah O menderita hemofili. Jadi 3 nih yang ditanya. Satu soal dicari 3 sekaligus. Anaknya harus laki-laki, harus golongan darah O, harus menderita hemofili. Berapa nih? Kemungkinan dia lahir dari orang tua yang genotipenya seperti yang saya tulis itu. Nah, berarti kita harus cari gametnya nih. Ini kan parentalnya tuh. Nah, gametnya langsung saya tulis di sini aja, di papan caturnya aja, di F-nya. Berarti kan di sini ada IA, IO, X H besar, X H kecil. Berarti kita tulis ini dengan ini dulu. Berarti di sini adalah IA, X H besar gitu kan. Terus ini dengan ini IA, X H kecil gitu ya. Terus ini dengan ini IO, X H besar. Dan yang terakhir, nah ini dengan ini ya. IO, X H kecil. Ini dari ibu. Nah, sedangkan dari ayah gimana tuh? Ini sama, ini dengan ini berarti IB X H besar. IB X H besar. Terus ini dengan ini IBY.
IB, Y. Selanjutnya ini, berarti IO X besar. Dan yang terakhir, nah ini, berarti IO, Y. Gitu. Kita mau nyari yang anak-anak laki-laki, berarti harus XY. Golongan darahnya O harus IO. Menderita hemofili harus XH kecil Y. Yang mana nih kira-kira? Ya, di sini ada B ya, berarti di sini ke sana nggak mungkin semua nih. Di sini ada B, jelas nggak mungkin semua. Ini ke bawah ada A kan, nggak mungkin. Ada A, nggak mungkin. Nah, terus mana nih tinggal 4 ini. Ini H besar berarti jelas nggak mungkin. Nah, ini XX ya nggak mungkin. Ini XY tapi di situ H besar berarti nggak mungkin. Oh berarti ini IO X H kecil Y. Berarti cuma satu. Ya. Berarti kalau satu yang kayak gini kan cuma satu nih. Berarti berapa nih? 1/16 kali 100%. Berapa? 6,25%. Berarti jawaban yang tepat untuk soal terakhir nomor 10 ini adalah D. Oke. Silakan dipahami dulu sebentar. Oke, barangkali ada anak-anak yang ingin bertanya terkait materi ini, barangkali 1 atau 2 pertanyaan gitu ya. Nanti kita diskusikan bareng-bareng. Silahkan kalau ada pertanyaan. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, selamat belajar anak-anak. Insya Allah kita lanjut pada pertemuan berikutnya ya. Selamat belajar, semoga sukses. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Pak. Waalaikumsalam, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih.